Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifada wal hasala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilal alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alumikum fid darain amin. Wa ya akhi tafham hukm al-irtibat al-murid bi shaykhihi min ahkamil qudwa fi shalah fi irtibat al-ma'mum bil imam. Wa tafham aktsara asrarihi min nahwi dzalik. Di pertemuan kemarin dijelaskan bagaimana kewajiban seorang murid terhadap gurunya. Ia harus meyakini kesempurnaan, keunggulan gurunya daripada yang lainnya. Bukan untuk meninggikan derajat guru, akan tetapi agar apa yang ia dapatkan dari guru berkah dan ia dapat mengambil kemanfaatan. Sehingga dijelaskan bagaimana Imam Abu Hanifah yang selalu menyertakan doa kepada gurunya bersama doa untuk kedua orang tuanya setiap habis sholat. Begitu pula sahabat Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, yang selalu mendoakan Imam Abu Hanifah sebelum mendoakan kedua orang tuanya. Kali ini kita dikasih penjelasan lagi. Penjelasannya yaitu adalah kamu faham, kamu mengerti hukum keterikatan murid dengan gurunya itu sama persis dengan hukum makmum dalam sholat, keterikatan makmum dengan imam. Kalau sholat berjamaah, makmum itu wajib mengikuti imam. Kalau makmumnya tidak mengikuti imam, itu batal sholatnya. Terkadang boleh makmum itu berbeda dengan imam, akan tetapi dilihat. Seperti contoh, imamnya tidak kunut, makmumnya kunut, boleh. Asal makmum tadi itu bisa mendapatkan sujud bersama imam. Kalau dia bisa sujud dengan imam, kunut gak apa-apa. Imamnya gak kunut, makmumnya kunut, boleh. Atau misalnya imamnya mengerjakan, makmumnya meninggalkan, boleh dalam kesunahan, ya, boleh. Akan tetapi ya, perpindahan bukan dari kesunahan ke kesunahan, tapi perpindahan dari kesunahan ke kewajiban. Imamnya tahiyat awal, makmumnya nggak tahiyat awal, berdiri langsung ke rakaat berikutnya. Tahiyat awal hukumnya sunnah, berdiri di rakaat berikutnya adalah wajib, boleh, dengan perincian yang ada di dalam ilmu fikih, ya, dengan perincian yang ada dalam buku, sengaja atau lupa dan yang lain sebagainya. Nah, perpindahan dari sunnah ke wajib nggak masalah. Tapi kalau sunnah ke sunnah, wajib ke wajib, nggak boleh.
harus ngikuti imam. Ya, karena garis besarnya makmum ketika tidak mengikuti imam batal sholatnya. Begitu juga seorang murid ketika tidak mengikuti gurunya, ya, ini bukan murid dia. Ya, seperti makmum tadi bukan makmum, bukan makmum, harus ngikuti gurunya. Kemudian juga apa? Kebanyakan rahasia guru itu diraih oleh seorang murid ketika ia selalu mengikuti gurunya. Seperti makmum tadi itu. Ketika makmum itu mengikuti imam, ya, bisa dapat fadilatul jamaah. Tapi kalau makmumnya nggak mengikuti imam, mendahului imam, menyamai imam, berarti kan nggak ngikuti. Namanya ngikuti apa? Gerakannya itu apa? Setelah gerakannya imam, bukan barengan. Ya. Lah, akhirnya walaupun dia berjamaah tapi nggak dapat fadilatul jamaah. Murid juga gitu. Nah, akhirnya dia tidak mendapatkan rahasia keberkahan, kemanfaatan apa dari gurunya. Akan tetapi setiap guru di dalam mendidik, di dalam membimbing itu nggak sama. Ya, wa masyayikhut tarbiyah mukhtalifuna fiha. Guru pendidik, guru pembimbing, ya, itu beda-beda metodenya, beda-beda caranya. Ya. Wal asal fi hadzal bab as-suhbah wa ahkamuha. Ya. Bab ini sebetulnya menjelaskan tentang apa? Persahabatan yang dekat antara murid dengan guru, ya, dan hukum-hukumnya. Fa ba'dhum, sebagian guru ikhtara li muridihi, memilih untuk muridnya ma'ahu, bersama dia, as-suhbalahu, persahabatan. Jadi menemani. Nah, jadi sebagian guru bukan menjadikan murid tadi itu murid, tapi menjadi sahabat yang selalu apa? Menemaninya. Seperti kemarin ceritanya Abu Yusuf dan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Yusuf tidak mengatakan Imam Abu Hanifah adalah gurunya, tapi apa? Suhbah, ya, teman. Nah, artinya apa? Selalu menemani, ya, selalu menemani. Nah, wahya siratus sadrul uwal, seperti itulah para salaf terdahulu. Wazadaha ba'dhum ta'kidan laha, sebagian lagi menambahkan, bukan hanya suhbah, tapi menambahkan lebih kuat. Dengan apa? Bil bai'ah wa aqdi tahkim, dengan bai'at. Di bai'at, di bai'at dan tahkim. Ada lagi sebagian menambahkan dengan apa? Bi ilbasil khirqah, ya, memakaikan pakaian, ya, seperti jubbah, imamah dan sebagainya. Nah, walihadza kulluhu aslun minas sunnah tsabitun ya'rifu man bahatha anha. Semuanya ini berdasar dari sunnah, daripada hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya bisa diketahui orang yang mau mencarinya atau membahasnya. Wa tariqatus sufiyah usuluha wa furu'uha mabniyatun ala sunnah wal mutaba'ah. Tariqah as-sufiyah, sumbernya dan cabangnya itu berdasar atas sunnah dan meneladani Nabi. Ya. Jadi pondasinya tariqah as-sufiyah, ya, sumbernya, ya, cabang-cabangnya itu bersandar kepada apa? Kepada sunnah, hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi, ya, wal mutaba'ah, dan meneladani. Ya. Wa asraruhum wa ma'arifuhum wa kashfuhum anwaruhum innama umtirat min sahaibil wahyi nabawi al muhammadiyah. Adapun rahasia yang mereka dapatkan, ya, terbukanya hijab, cahaya yang mereka raih itu dihujani dari hujan wahyu Nabi sallallahu alaihi wahyu kenabian sallallahu alaihi wasallam. Wal haqiqah wa syari'ah wa tariqah muttafiqah laisa muftariqah.
hakikat, syariat, ya, dan thariqah ini gandeng, tidak terpisah. Ya, nggak bisa. Orang tidak akan mungkin mendapatkan hakikah tanpa syariat dan tanpa thariqah. Ya. Orang tidak akan mendapatkan syariat, orang tidak akan mendapatkan thariqah, hakikah tanpa syariat. Ini terhubung, tidak bisa terlepas. Seperti garam dan gula di makanan. Ya, setiap makanan itu terdapat garam dan gula. Nah, tergantung makanannya itu makanan apa. Kalau makanannya perlu manis, gulanya lebih banyak daripada garamnya. Oh, kalau makanannya itu agak asin, berarti garamnya lebih banyak daripada gulanya. Lah, nggak bisa terpisah. Nah, tidak bisa terpisah. Makanya kalau ada orang memisah-misahkan, saya belajar hakikoh tanpa syariat, tanpa thariqah, nggak bisa. Itu seperti ingin naik ke lantai 2 tanpa tangga. Nah, mustahil. Kecuali kalau dia punya sayap. Nah, menjadi peri atau menjadi burung baru. Kalau dia manusia, nggak bisa. Apalagi mau naik lantai ke 10, nggak bisa. Hakikat itu puncaknya. Syariat awal, thariqah itu kedua, langkah ketiganya nanti akan dapat hakikat. Nah, syariat itu seperti kita anak kecil belajar jalan. Pertama apa? Ditata dulu supaya dia bisa ngelangkah, tahu caranya ngelangkah. Itu syariat. Setelah itu mulai dilepas. Berarti apa? Sudah mulai menjalankan apa yang diajarkan lewat ditata. Setelah itu dia sudah bisa mengembangkan sendiri, mau jalan pakai satu kaki, ya, mau jalan dengan loncat kanan kiri, atau bahkan dengan lari. Lah, seperti itu nanti. Itu syariat, thariqah dan hakikah. Ya, tidak terpisah, ya, bergandengan. Faman farraqa bainahuma faqad dhalla an sawa'is sabil. Siapa yang memisahkan di antara keduanya, ya, yaitu di antara thariqah dan hakikah, atau syariat dan hakikah thariqah, ya, faqad dhalla an sawa'is sabil, maka ia telah memisah. Atau siapa yang memisahkan antara sunnah dan mutaba'ah, itu berarti telah sesat, ya, sesat daripada jalan. Ya. Idil syariat kal jasad. Syariat itu seperti jasad. Ya, siapa yang membedakan antara syariat dan thariqah, ya, maka dia sesat. Ya. Kenapa? Karena syariat itu seperti jasad, wa thariqah seperti kepala, wal hakikah karuh, hakikat itu seperti nyawa. Ya. Jasad adalah syariat, thariqah adalah kepala, kemudian hakikat adalah ruh. Hakadza galahul ulama, seperti inilah dikatakan oleh para ulama. Qala Malik rahimahullah, berkata Imam Malik, man tasawwafa wa lam yatafaqqah tazandak. Siapa orang yang bertasawuf tapi dia tidak mengerti, tidak mempelajari ilmu fikih, alias tidak mempelajari syariat, tazandak, dia akan menjadi fasik, ya, dia akan menjadi bejat. Ya. Waman tafaqqaha walam yatasawwaf tafassak. Orang yang mempelajari ilmu fikih atau mempelajari syariat tapi tidak mempelajari tasawuf, maka ia menjadi orang fasik. Nggak bisa dibedakan, ya. Yang dipelajari ilmu agama toh, nggak belajar tasawuf, ngawur nanti. Dilihat secara ilmunya boleh, sudah, tidak ada kewaroan, ya, tidak ada kehati-hatian. Ya. Kenapa? Ilmunya boleh. Seperti contoh apa? Mensiasati riba. Secara keilmuannya, hukumnya boleh. Tapi kalau dia bertasawuf, dia nggak akan berani. Walaupun secara keilmuannya boleh, tapi ini
mensiasati sesuatu yang tidak baik, dia nggak akan mau. Nah. Tapi kalau dia bertasawuf tanpa fikih, keliru. Bertasawuf tanpa ilmu, salah. Nah, karena ilmu itu adalah utama. Ya. Mau tidak mau, kalau dia bertasawuf tanpa ilmu, ngawur nanti. Ngawur. Karena apa? Ibarat orang itu menjalankan kehati-hatiannya ngawur, alias jatuhnya nanti was-was. Was-was, ya, berlebihan dan yang lain sebagainya. Wa man ja'ama bainahuma tahaqqaq. Orang yang menggabungkan keduanya, yaitu menggabungkan tasawuf dan tafaqquh, yang menggabungkan tasawuf dan mempelajari ilmu syariat, maka dia telah mentahqiq, artinya menyempurnakan, ya, menyempurnakan sesuatu yang akan dimilikinya. Nagalahul Imam Zarruq fi qawaidihi, ya, dinukil oleh Imam Az-Zarruq di dalam kaidah-kaidah kitabnya. Wa yufaddiluna tahdzibal murid bitarbiyatil ustad ala tahdzibi nafsihi bil ijtihad war riyadah. Mengunggulkan, mengistimewakan apa? Tahdzibal murid, mendidik santri murid, bitarbiyatil ustad, dengan bimbingan guru, ala tahdzibi nafsi, atas apa? Pembenaran atau pendidikan kepada dirinya, bil istihad, ya, dengan istihad sungguh-sungguh, wa riyadhah bil infirad, dengan menyendiri. Artinya mereka lebih mengutamakan mendidik murid dengan bimbingan ustadz daripada apa? Mendidik dirinya. Waqalu, dan mereka berkata, syajaratul adwiyah annabita bi anfusiha min ghairi mustanbat wa mu'tahad dha'ifa la tabqa. Nah, pohon obat yang tumbuh dengan sendirinya, ya, tanpa diperhatikan, ya, tanpa disirami, dhaifah, lemah, la tabqa, ya, tidak akan lama. Wa in bagiat fala tasmur, kalaupun misalnya tumbuh tidak akan berbuah. Wa in asmarat fala ta'ma li samriha, kalaupun berbuah mungkin tidak ada rasanya untuk buahnya. Tapi wasyajaratul mustanbita bididdi dzalik kullih, ya, adapun pohon yang diperhatikan, yaitu dipupui, dijaga, dirawat, ya, itu akan abadi. Kalaupun berbuah, jika tumbuh akan berbuah, kalau berbuah akan manis rasanya. Idzal mar'u rabba nafsahu bi muradih laqad syada bunyanan ala ghairi usih wa man lam turbihi rijal wa taskihi libanan lahum qaddura min thadi gutsi fadzalika latqitu malihi nisbatul wali walan yata'adda tura abna'i janisi. Artinya apa? Nah, kesimpulannya gini, kalau ada orang ingin menjadikan dirinya hebat tanpa bimbingan guru, ya, dengan pengelolaan apa yang dia miliki saja tanpa bimbingan guru, ini seperti apa? Pohon yang bagus, yang nikmat, yang lezat, jika apa? Jika dipupui, jika disirami, jika ditanam. Tapi karena dia mengelola dengan sendirinya, ini seperti pohon yang bagus tadi itu, tapi tanpa dikelola, tanpa disirami, tanpa dipupuki, tanpa dirawat. Kalaupun bisa tumbuh, iya tumbuh, tapi mungkin nggak berbuah. Kalaupun misalnya berbuah, mungkin rasanya nggak manis. Nah, jadi mau tidak mau harus apa? Harus adanya guru, ya. Harus adanya guru, ya. Ibarat kalau klub itu harus ada apa? Manajemennya. Nah, kalau klub tanpa manajemen, mungkin dia bisa bertanding, tapi kemungkinan menang, kemungkinan juara itu nihil. Bahkan bisa apa? Bisa justru degradasi, bahkan bangkrut. Nah, begitu juga kita. Kalau kita mau sendiri, ya,
mengatur diri kita untuk melakukan ini, nggak akan bisa sampai, nggak akan mungkin bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan dari merasakan nikmatnya, lezatnya ibadah, tenggelam dalam kenikmatan, nggak akan mungkin. Sekalipun kamu terus beribadah, sekalipun kamu meningkat dalam ibadah, nggak mungkin bisa dapat itu. Tapi kalau dibimbing oleh pelatih, dibimbing oleh guru, atau di manajemen ini bisa maju bertahap, waktu demi waktu, hanya bisa sukses dan berhasil. Seperti itulah kita. Nah, kita kalau mau berhasil harus ada guru yang membimbing, bukan jalan sendiri. Ya, kalau kita mau menjadi orang yang sampai, ya berarti harus ada guru yang melatih, yang mengarahkan. Kalau tidak, kita nggak akan mungkin bisa masuk, tidak akan bisa sampai. Ya. Wallahu a'lam. Lakin lillahi altaf khafiyah wa asbab samawiyah yurbi biha ma yasha min ibadi birasail ghaibihi. Tapi ada bukan nggak ada orang yang bisa sampai dengan dia berlatih sendiri dan lain sebagainya, ada. Tapi itu pilihannya Allah dan tidak banyak. Ya, rata-rata mereka yang sampai lewat bimbingan, lewat tuntunan daripada guru-gurunya. Ada yang sampai tanpa itu semuanya, tapi itu jangan jarang, karena itu dari pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan pembimbing, guru yang bisa menyampaikan kita kepada Allah dan Rasulnya. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.